Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa dijauhkan dari virus yang sangat berbahaya ini. Pesan saya sebelum kami memulai presentasi ini, senantiasa jaga kesehatan, senantiasa social distance, physical distance, ataupun juga kita senantiasa melakukan protokol kesehatan. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan materi, saya ucapkan dulu selamat datang peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Wonosari. Saya ucapkan selamat, kalian telah berhasil mendapatkan sekolah yang baru, sekolah yang diidam-idamkan. Baik, pada kegiatan PLS-PDB tahun 2020-2021 ini, perkenalkan, nama saya Sunarto SPD. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis dan pemanfaatan sumber belajar. Baik, pada presentasi ini akan kita bagi ada 4 yang terkait dengan sumber belajar. Yang pertama adalah pengertian, kemudian fungsi, kemudian jenis-jenis, dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber belajar itu sendiri. Kita awali dari pengertian sumber belajar. Apa sumber belajar itu sebenarnya? Secara umum, sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagi keterampilan kepada murid maupun guru. Jadi ini secara umum. Sekali lagi, sumber belajar adalah segala macam bentuk atau segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Akan tetapi, pengertian sumber belajar ini bermacam-macam. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Ada yang mengatakan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Ini pengertian yang berikutnya. Selanjutnya, masih terkait dengan pengertian sumber belajar dalam artian yang luas, sumber belajar adalah atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya sumber belajar itu berasal dari luar diri peserta didik atau dari luar diri seseorang tersebut. Jadi bisa dikatakan sebagai faktor eksternal.
lanjutkan. Nah, pengertian dari sumber belajar berdasarkan beberapa ahli. Ada di sini ada ahli yang bernama Yusuf Hadi Miarso, kemudian Edgar Dale, kemudian Rohani, kemudian dari Association Educational Communication and Technology AECT. Sumber belajar, kalau dari AECT dulu kita mulai, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Tapi dari ahli Indonesia, dari Yusuf Hadi Miarso, jadi dinamakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi, yang dapat memungkinkan terjadinya belajar. Kemudian dari ahli dari luar, Edgar Dale mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Ahli dari Indonesia yang lain, sumber belajar atau learning resources adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik yang memudahkan terjadinya proses belajar. Ini dari beberapa ahli atau mungkin juga ada satu perkumpulan yang mendefinisikan pengertian dari sumber belajar. Nah, dari beberapa ahli tadi atau dari beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa yang namanya sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Ini perlu dicatat, perlu dimengerti. Sekali lagi, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, ini pengertian dari sumber belajar kita sudah bisa pahami. Nah, nanti bisa diulang lagi, bisa dibuka lagi. Kita lanjutkan. Nah, pengertian sudah, berikutnya adalah fungsi dari sumber belajar. Apa sebenarnya fungsi dari sumber belajar itu? Nah, banyak sekali fungsi dari sumber belajar itu. Kita coba pahami satu persatu. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat. Nah, memperkaya dalam hal ini adalah memperkaya pengetahuannya. Nah, bisa buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang menambah pengetahuan anak atau peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Caranya adalah dengan berbicara dan berkomunikasi dengan narasumber yang dapat mengembangkan pandangan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapat informasi dari guru, melainkan juga dari para pembicara lain yang dihadirkan di kelas. Jadi sekali lagi dalam pengertian ini atau dalam fungsi sumber belajar di sini, bahwasanya yang menjadi sumber belajar itu tidak hanya guru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas atau pembelajaran dengan jalan, atau sekali lagi meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Artinya
dengan fungsi sumber belajar yang ada. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terpusat pada guru. Guru dapat membina, mengembangkan gairah atau bisa lebih menambah motivasi siswa untuk giat belajar. Kemudian yang berikutnya, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi bisa dikatakan bahwa siswa itu akan lebih kreatif dan lebih aktif dalam belajar. Yang berikutnya, masih dalam fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yang berikutnya adalah memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realistis yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kemudian yang berikutnya, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi yang berikutnya, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, dan semua hal yang menambah pengetahuan anak didik. Kemudian yang berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa, yaitu dengan berkomunikasi dengan narasumber. Jadi anak akan lebih berani untuk bertanya atau menggali satu ilmu dari narasumber selain guru. Kemudian fungsi sumber belajar yang berikutnya adalah bisa sebagai sarana mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan. Kemudian dapat juga mengeratkan hubungan antara siswa dengan lingkungannya. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Kemudian membuat proses belajar mengajar lebih bermakna. Jadi dengan sumber belajar yang banyak, itu proses belajar mengajar itu akan lebih bermakna. Baik, nah itu tadi adalah fungsi dari sumber belajar. Kemudian kita lanjutkan tatanan yang berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis sumber belajar. Apa saja yang bisa dikategorikan sebagai sumber belajar? Yang pertama, tempat sumber belajar alamiah. Nah, tempat sumber belajar alamiah. Apa maksudnya? Sumber belajar dapat berupa tempat yang sebenarnya. Bisa kantor pos, bisa kantor polisi, pemadam kebakaran, sawah, peternakan, hutan, perkapalan, lapangan udara, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin juga pasar, ya, mungkin kantor-kantor yang lain. Jadi tempat-tempat yang alami lah, yang alamiah itu merupakan atau bisa memberikan informasi secara langsung dan alamiah, sehingga anak didik dapat mengadakan tanya jawab sendiri di tempat tersebut dan juga dapat mengamati sendiri serta berpraktek langsung. Ini jenis yang pertama. Kita lanjutkan jenis yang kedua. Nah, ini yang tidak asing bagi kita. Perpustakaan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang dihimpun di perpustakaan merupakan khasanah yang lengkap. Berbagai ensiklopedi, buku-buku berisi tema-tema, dan segala bahan pelajaran dapat dikumpulkan dan ditata rapi di ruang perpustakaan. Bisa dikatakan bahwa perpustakaan ini merupakan jantungnya sekolahan, karena kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh perpustakaan.
Karena itu guru dapat mengembangkan diri melalui perpustakaan. Artinya apa? Artinya di setiap sekolahan mesti ada perpustakaan. Dan di perpustakaan itu banyak sekali koleksi-koleksi buku dan sejenisnya ada di sana. Nah, disitulah siswa bisa menggali ilmu pengetahuan secara mandiri dengan bimbingan guru. Kita tingkatkan sumber belajar yang lain atau jenis sumber belajar yang lain. Narasumber. Apa narasumber itu? Narasumber dapat ditata oleh sekolah kalau kita di sekolahan. Sehingga pada saat tertentu mereka dapat dihadirkan dan dipertemukan dengan anak didik. Kebiasaan mendengar suara pembicara lain selain gurunya sangat membantu guru dalam memperluas wawasan anak. Artinya anak atau kalian atau peserta didik itu tidak akan jenuh. Jadi tidak akan jenuh hanya menerima pelajaran dari bapak ibu gurunya saja. Bisa juga dihadirkan tokoh masyarakat, kemudian juga aparat-aparat pemerintah yang lain terkait dengan puskesmas, kemudian dari polsek, atau mungkin dari lembaga bimbingan belajar atau lembaga kursus-kursus bahasa asing dan seterusnya. Itu bisa kita datangkan sebagai narasumber. Kita lanjutkan jenis sumber belajar yang lainnya. Media cetak. Nah, media cetak. Apa yang termasuk media cetak? Yang termasuk dalam media cetak adalah bahan cetak. Bisa buku, majalah, tabloid, dan sebagainya. Gambar-gambar yang ekspresif dapat memberi kesempatan anak untuk bernalar dan mengungkapkan pikirannya dengan menggunakan kosakata yang makin hari makin canggih. Media ini berperan sekali, apalagi dengan adanya pengaruh televisi yang dapat meningkatkan pengetahuan anak sehingga mencapai tingkat yang tidak terduga. Karena itu pemikiran bahwa guru yang paling tahu seringkali meleset dan tidak tepat. Jadi mulai sekarang ya, pemikiran yang mengatakan bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar itu kita buang jauh. Karena apa? Di perkembangan atau di abad yang semakin canggih ini, ya, sumber belajar itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam tempat ataupun juga dari media, berbagai media, media cetak, kemudian juga yang sekarang paling canggih itu adalah internet, ya, jadi internet, kemudian sosial media, ya, jadi dari Facebook, Instagram, YouTube, dan seterusnya itu adalah juga merupakan salah satu media yang juga termasuk jenis-jenis sumber belajar. Kita lanjutkan. Nah, kemudian alat peraga. Alat peraga adalah semua alat yang digunakan oleh guru untuk menerangkan atau meragakan pelajaran di dalam proses belajar mengajar. Namun harus dibedakan antara alat peraga guru dan alat peraga yang dimainkan oleh peserta didik atau oleh anak. Harus kita bedakan. Di alat peraga merupakan jenis dari sumber belajar. Kita lanjutkan. Sumber belajar atau jenis sumber belajar yang berikutnya adalah sumber belajar yang dikunjungi. Di tempat yang mereka kunjungi, anak mengamati keadaannya sebenarnya. Tidak jarang anak diberi kesempatan untuk memegang dan mencoba beberapa tugas yang aman bagi anak atau peserta didik.
penggunaan karya wisata bagi anak tidak ternilai harganya. Setelah kunjungan, para pendidik yang pandai memanfaatkan kesempatan akan menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan memperkenalkan dan menciptakan tempat serupa serta bermain peran di kelas. Nah, ini biasanya sumber belajar yang dikunjungi ini sering disebut sebagai outing class atau karya wisata. Nah, ini siswa akan mempunyai pengalaman yang konkret, mengunjungi mungkin tempat-tempat bersejarah, kemudian museum-museum, atau mungkin juga tempat-tempat objek wisata yang bersejarah lainnya. Baik, kita lanjutkan. Jenis sumber belajar yang berikutnya adalah ruang sumber belajar. Nah, di sekolah-sekolah yang lebih teratur administrasinya, pimpinan sekolah berusaha untuk memiliki ruang khusus untuk semua peralatan sekolah. Pengelolaan tempat ini sama dengan perpustakaan. Semua staf pengajar dilatih untuk menggunakan semua media pengajaran dengan sebaik-baiknya yang ada di ruang sebagai tempat belajar. Jadi ini adalah ruangan yang bisa digunakan sebagai sumber belajar, atau bisa juga dikatakan di sini itu bisa dikatakan sebagai ruang multimedia, bisa juga. Baik, kita lanjutkan. Kita tingkatkan jenis-jenis sumber belajar dari apa yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, bisa kita rangkum ini sesuai dengan pembagian yang dilakukan oleh Association for Education, Communication and Technology, bahwa sumber belajar itu dibedakan atau dibagi menjadi dua, yaitu satu, sumber belajar yang dirancang atau by design untuk tujuan belajar seperti misalnya guru, dosen, pelatih, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, simulator, ataupun juga modul. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan by utilization, yaitu dimanfaatkan untuk tujuan belajar. Contohnya pejabat, tokoh masyarakat, orang ahli di lapangan, kemudian pabrik, pasar, rumah sakit, surat kabar, radio, televisi, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Ini pembagian jenis-jenis sumber belajar berdasarkan EICT. Baik, kita tingkatkan. Yang berikutnya, nah, pemanfaatan sumber belajar. Ini adalah akhir dari materi yang saya sampaikan di sini. Jadi pemanfaatan sumber belajar. Setelah tadi kita tahu pengertian sumber belajar, kemudian juga fungsinya, kemudian jenis-jenis sumber belajar, sekarang pemanfaatannya. Nah, kita rangkum ada 4 manfaat dari sumber belajar ini, antara lain, yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Kemudian yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Kemudian dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Ini sekelumit tentang manfaat dari sumber belajar. Manfaat yang lainnya masih banyak, bisa kamu explore sendiri, bisa dicari sendiri di sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan selesai sampai di sini. Namun sebelum saya akhiri tayangan ini,
Saya ucapkan terima kasih dan pesan sayang di tengah pandemi COVID-19 ini, senantiasa jaga kesehatan dan senantiasa lakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri video ini, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Silahkan like, subscribe, kemudian komen, dan juga kalau ada manfaatnya silahkan di-share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan kalau ada video-video yang terbaru dari saya. Sekali lagi, dukung channel ini agar channel ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.